yang berpengaruh terhadap anak didik kita. Ada masalah tentang yang terkait anak berkebutuhan khusus. Kalau di Banjarmasin banyak sekali sudah SD yang masuk kategori apa Bapak Ibu? Ada anak kebutuhan khusus di dalamnya? Inklusi. Inklusi. Jadi di situ ada anak yang inklusi ya. Nah, di situ biasanya ada guru pendamping ya Bapak Ibu. Jadi di setiap kelas itu kalau Bapak Ibu kebetulan ada anak inklusi, biasanya ada guru pendamping yang ikut di dalam ruang pembelajaran kita. Kemudian ada masalah yang terkait dengan membangun relasi dengan siswa kita. Ini ada masalah juga, terutama dalam pembelajaran Zoom kemarin banyak sekali. Tetapi di dalam keseharian kita juga ada masalah disiplin, masalah pemberian feedback, masalah metode mengajar, masalah motivasi, masalah higher order thinking skill, masalah literasi, numerasi. Saya bacakan aja supaya masalah-masalah ini nanti bisa kita pilih yang paling tepat. Masalah miskonsepsi di dalam pembelajaran, pemanfaatan IT, masalah interaksi dengan orang tua, masalah penggunaan model inovatif, dan masalah-masalah lain yang terkait dengan tugas keseharian Bapak Ibu yang cukup banyak. Nah, dari beberapa masalah sudah Bapak Ibu lakukan eksplorasi, sudah diidentifikasi, akar permasalahannya sudah jelas, Bapak Ibu temukan melalui berbagai eksplorasi dan diskusi, wawancara, dan sebagainya. Nah, itu sudah dilakukan seperti itu. Baik Bapak Ibu, nah lalu nanti kita akan menentukan itu bagaimana, apa yang harus kita tentukan. Ini eksplorasi masalah sudah Bapak Ibu lalui, penentuan masalah juga sudah. Nah, kemudian kita masuk pada ini tahapan-tahapan yang sudah Bapak Ibu lewati cukup banyak. Tikonnya 7 JP per hari, ya. Paling sedikit 3 JP, 7 JP per hari, paling sedikit 3 JP tikon ya. Nah, ini sudah dilewati. Identifikasi masalah juga sudah. Nah, eksplorasi juga sudah selesai, sudah wawancara Bapak Ibu ya dengan guru, dengan kepala sekolah atau pengawas, sebagainya sudah. Tugas-tugas juga sudah diselesaikan dengan mengisi LK-LK yang ditugaskan kepada Bapak Ibu. Kemudian penentuan penyebab masalah. Nah, ini yang akan kita kerjakan dalam 4 hari ini Bapak Ibu. Penentuan penyebab masalah. Maaf Bapak Ibu, saya ini ya, saya mencocokkan harinya Bapak Ibu. Kita itu di jadwal itu harinya agak berbeda Bapak Ibu ya. Ini hari ke-11 Bapak Ibu ya. Nah, pada hari ke-11 penentuan penyebab masalah ini nanti kita pikon itu sekurang-kurangnya 3 JP Bapak Ibu sehari. 3 JP itu artinya 3 kali 50 menit. Nah, berarti 150 atau 2,5 jam. Jadi kalau saya kemarin memberi jadwal Bapak Ibu pagi ini baru 2 jam, baru 2 jam ya pagi ini, jam 10 sampai jam 12, 10, 11, 12, 2 jam ya. Berarti 30 menit lagi nanti akan kita lanjutkan sore hari nanti, ya sore hari nanti, mulai pukul 16.30 Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu tetap di LMS pukul 16 sampai 18. Kemudian nanti kita akan Zoom kembali pada pukul 16:30 sampai pukul 17. Baru kita Zoom lagi. Kita Zoom untuk memenuhi kewajiban kita 3 JP tadi pada hari ini. Nah, pada kesempatan Pikon ini kita akan nanti mendiskusikan Bapak Ibu dan mencari akar penyebab dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi tadi. Oh, maaf Bapak Ibu. Kita sudah, saya
kebanyakan anunya Bapak Ibu ya, kebanyakan. Iya. Untuk tugas kita penentuan penyebab masalah, Bapak Ibu, penentuan penyebab masalah. Penentuan penyebab masalah ini nanti kita menggunakan LK, Bapak Ibu. Nah, LK-nya bisa Bapak Ibu download nanti. Kita gunakan LK yang ada di LMS. Ini mendiskusikan akar penyebab masalahnya. Kemudian mengelompokkan penyebab masalah yang telah diidentifikasi nanti. Dalam rangka kita menentukan penyebab masalahnya. Nah, ada hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, permasalahan yang akan kita pilih nanti, ya, ini besok mempresentasikannya, ini juga besok ya. Yang kita pilih itu adalah masalah-masalah yang terkait dengan tugas-tugas kita Bapak Ibu di dalam praktik pembelajaran. Kalau masalah yang terkait dengan interaksi dengan orang tua yang itu barangkali tidak kita selesaikan di dalam pembelajaran, ya lupakan itu Bapak Ibu. Meskipun kita tahu itu juga masalah, tetapi masalahnya yang kita pilih nanti adalah yang terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita atasi melalui kegiatan pembelajaran kita. Nah, nanti Bapak Ibu LK-nya bisa di-download untuk masalah yang terpilih nanti di LK 1.3.4 dan LK 1.3.3 itu 1.3 itu penentuan penyebab masalahnya nanti bisa Bapak Ibu download di ini ya, di LMS. Penentuan penyebab masalah nanti yang harus Bapak Ibu tulis adalah hasil eksplorasi penyebab masalah yang kemarin dituliskan di sini. Pilihlah nanti hasil eksplorasi penyebab masalah itu yang bisa kita pecahkan di dalam praktek pembelajaran kita nanti. Ini kita mau menyiapkan ke PPL nanti Bapak Ibu. Ya, kita pecahkan nanti. Akan kita buat perangkapnya terus kita praktekkan. Tentukan akar penyebab masalahnya. Kemudian setelah ditentukan akar penyebab masalahnya, baru akar penyebab masalah itu kita rinci, kita uraikan, kita analisis secara detail Bapak Ibu. Nah, jadi ini lebih rinci di analisis akar penyebab masalahnya. Nah, ini 1.3 itu contohnya nanti ini rubriknya ya Bapak Ibu ya. Ini kita ada contohnya Bapak Ibu, kita lihat contoh. Nah, ini contohnya seperti ini yang Bapak Ibu buat. Misalkan di dalam pembelajaran itu kita masih menggunakan metode yang belum interaktif, belum mengaktifkan siswa di dalam pembelajaran, masih dominan guru, masih itu aja metodenya, ceramah tanya jawab, ceramah tanya jawab. Nah itu boleh dikatakan lah metodenya itu monoton. Ya. Kemudian kita mengajar belum menggunakan media yang lengkap, medianya tidak ada kecuali papan tulis ya. Nah itu nanti dari hasil eksplorasi kita akan kita perbaiki. Masih ada materi-materi sulit yang kita lewati pada waktu pembelajaran, tidak kita sampaikan. Ya. Kalau zaman dulu namanya itu kurikulum menjadi pendek karena materi-materi sulit tidak diajarkan oleh guru tapi dilewati. Nah, bisa jadi masih ada itu Bapak Ibu yang mengajar misalkan IPA tidak paham tentang rangkaian listrik, boleh lewati aja ini, nanti kita dahulukan yang mudah-mudah dulu. Akhirnya waktunya habis dan itu tidak terselesaikan. Nah, nanti akar penyebab masalahnya itu
kita cari Bapak Ibu, kemarin sudah didiskusikan berulang kali dengan bimbingan instruktur yang terdahulu, sudah sangat bagus. Materi yang sulit tadi ini jadi akar penyebab masalahnya, mengakibatkan kita tidak bisa memilih media yang tepat. Lalu kita analisis akar penyebab masalah ini. Materinya itu sulit, kenapa? Nah, kita uraikan di sini. Oh, ternyata materi itu sulit dikuasai karena materi prasyarat itu belum dipahami oleh anak, sehingga materinya menjadi sangat sulit. Ya. Anak banyak gagal mencapai KKM. Misalkan anak itu tidak bisa mempelajari tentang gaya misalnya, karena tidak paham tentang energi. Tidak bisa misalkan atau mengalami kesulitan melakukan operasi perkalian. Oh, ternyata penyebabnya adalah dia tidak memahami tentang penjumlahan dengan baik. Sehingga ketika mengoperasikan perkalian dia tidak menguasai. Karena kan perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Jadi kalau penjumlahan belum begitu mahir, belum begitu bagus, akibatnya dia mengalami kesulitan. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya, contoh untuk LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Kemudian untuk contoh LK 1.4 masalah yang terpilih yang akan diselesaikan, ini ada kata kuncinya. Masalah terpilih yang akan diselesaikan pada bagian ini merupakan fokus Bapak Ibu untuk mengeksplorasi alternatif solusinya pada langkah berikutnya dalam pembelajaran PPG dalam jabatan. Nah, ini nanti masalah yang terpilih itu, pilihlah masalah yang terkait dengan pembelajaran yang memungkinkan Bapak Ibu laksanakan, yang memungkinkan Bapak Ibu perbaiki, ya, yang masalah di dalam pembelajaran. Misalnya tadi motivasi belajar siswanya rendah. Nah, ini bisa menyebabkan banyak siswa itu tidak tuntas nanti belajarnya, gagal di dalam pembelajaran karena motivasi rendah. Kita cari penyebab masalahnya apa, dia tuh motivasinya rendah. Oh, karena dia mengalami kesulitan mempelajari materi-materi tertentu sehingga menurunkan motivasi dia mempelajari masalah tertentu. Jadi materinya memang sulit disampaikan. Nah, ini yang kita cari nanti seperti itu. Kita usahakan di dalam memilih masalah nanti adalah masalah yang bisa diselesaikan di dalam pembelajaran. Itu saya lanjutkan lagi. Ada lagi beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Berapa masalah yang harus Bapak Ibu pilih nanti? Sekurang-kurangnya ada berapa masalah yang dipilih? Masalah yang terpilih yang akan diselesaikan tuh ada berapa? Kita diwajibkan memilih masalah itu paling sedikit 4 Bapak Ibu ya. 4. Nah, jadi di sini menentukan masalah paling sedikit 4 kelompok yang paling sesuai dengan tugas keseharian Bapak Ibu dan akar penyebabnya. Jadi paling sedikit 4 macam. Ya. Kalau angkatan kategori 1 itu 2 saja, tapi Bapak Ibu 4. Nanti itu akan dibuat RPP menjadi 2 untuk PPL 1, 2 untuk PPL 2. Jadi Bapak Ibu nanti akan membuat 4 RPP. Rencana untuk penyelesaian masalah itu nanti akan kita rumuskan di dalam bentuk RPP. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus memilih dari sejumlah masalah yang banyak tadi sebanyak 40. Jadi kalau 4 di dalam LK di sini berarti paling tidak 4 juga ya, 1, 2, 3, 4. Boleh lebih, tapi paling sedikit 4.
Nah, itu 4 itu nanti yang akan kita selesaikan di dalam pertemuan kita selama 4 hari ini. Jadi silakan masalah yang dipilih yang akan diselesaikan itu nanti ditulis 1, 2, 3, 4. Paling sedikit Bapak Ibu ya 4. Beserta akar penyebab masalahnya. Nah, ini nanti yang akan menjadi fokus. Kemudian petunjuk saya berikutnya adalah pilihlah masalah-masalah yang akan dipecahkan melalui pembelajaran itu yang penyelesaiannya nanti menggunakan studi kasus ya, atau menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti kita pilih masalah-masalah yang kita dapatkan melalui eksplorasi yang banyak sekali kemarin. Kita pilih 4 diantaranya yang akan kita selesaikan nanti, yang akan kita pecahkan nanti melalui pembelajaran menggunakan model problem based learning, pembelajaran berbasis masalah atau kasus tadi. Itu satu ya. Nah, harus dipilih itu satu. Yang kedua, nanti di dalam menyelesaikan permasalahan itu diharapkan juga Bapak Ibu bisa menggunakan pembelajaran yang mengembangkan kreativitas anak. Jadi pembelajaran sekarang kan masih muatan 4C. Apakah dia kurikulum 2013 ataukah kurikulum Merdeka, dua-duanya masih menerapkan pembelajaran yang bermuatan 4C. Ingat Bapak Ibu 4C ya. C pertama, critical thinking, berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini nanti bisa muncul kalau metodenya dan modelnya itu mendukung. Nah, model yang mendukung tadi adalah model PBL. Dan metodenya harus ada diskusi dan kerja kelompok nanti. Ya. Kemudian C yang kedua adalah creativity. Nah, untuk creativity, modelnya yang mendukung itu kita sarankan adalah model PJBL, Project Based Learning. Masih bisa terbaca ya Bapak Ibu ya? Saya mohon maaf, rekaman saya yang pertama harus saya oke dulu. Ya. Kelihatan nggak di tempat Bapak Ibu? Banyak Pak. Banyak Pak, terlihat Pak. Ya, ini rekaman-rekaman Zoom. Nah, ini sekarang terekam di sini, saya oke dulu. Ya, kalau ada hilang nanti rekaman itu ya. Rekaman pagi tadi Bapak Ibu sampai pukul 10. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Jadi nanti Bapak Ibu tuh sudah ada gambaran ke depan menyelesaikannya tuh, memperbaiki permasalahan tadi, menyelesaikan permasalahan tadi seperti apa? Ya, dilakukan melalui kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya seperti apa? Ya, menggunakan model-model yang inovatif. Model inovatifnya apa? Yaitu tadi PBL dan PJBL. Ya, nanti langkah-langkahnya PBL dan PJBL akan disampaikan pada penyusunan perangkat pembelajaran. Karena sesudah 4 hari saya ini selesai, Bapak Ibu akan menyusun perangkat pembelajaran. Nah, kalau di sini memilihnya tidak tepat, nanti tidak sinkron Bapak Ibu ke langkah berikutnya. Ketika Bapak Ibu akan menyusun perangkat pembelajaran yang berbasis masalah tadi, PBL, dan berbasis produk, maka nanti tidak sinkron. Pilihlah 4 hal ini dari beberapa masalah yang sudah Bapak Ibu temukan, baik melalui eksplorasi, wawancara, maupun kajian literatur, maupun hasil diskusi. Pilih yang banyak itu 4 saja. 4 itu nanti akan kita buat perangkat pembelajarannya sebagai solusinya untuk mengatasi. Sudah ada gambaran Bapak Ibu memilih yang mana yang mau dipilih? Masalah apa? Tadi kan di atas tadi banyak ya masalahnya yang saya ungkapkan tadi. Dari yang banyak tadi 4 saja yang dipilih. Yang pertama yang terkait dengan pembelajaran, ya. Dan untuk PBL itu memang nanti pembelajaran harus dimulai dari pemberian masalah
atau di dalam istilah baru itu menyajikan masalah atau pemantik masalah. Nah, itu nanti ada langkah-langkahnya, nanti mudah-mudahan nanti pada penyusunan perangkat pembelajaran nanti akan dilanjutkan. Ada langkahnya. Demikian juga kalau PBL itu harus ada permasalahan yang akan dipecahkan. Nah, rumuskan di sini Bapak Ibu masalah-masalah yang akan dipecahkan menggunakan model PBL. Kemudian model yang kedua adalah model PJBL. Itu model itu ciri khasnya di dalam pembelajaran itu menghasilkan sebuah produk yang dibuat oleh anak didik kita di saat pembelajaran itu berlangsung. Jadi setelah selesai pembelajaran, nanti ada produk yang dia hasilkan. Nah, itu ciri PJBL. Nah, produk-produk itu kita harapkan mengembangkan kreativitas mereka. Jadi kalau yang PBL tadi mengembangkan berpikir kritis, kalau yang PJBL itu mengembangkan berpikir kreatif. Pikir kreatif. Nah, itu C yang kedua. Jadi C yang ketiga adalah kolaborasi. Collaboration. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memilih PJBL atau PBL harus mengembangkan C yang ketiga, collaboration. Anak harus kita bentuk menjadi beberapa kelompok sehingga mereka nanti belajarnya itu berkelompok untuk mengembangkan kerjasama di antara mereka. Jadi mereka kita bentuk kelompok-kelompok, ada beberapa persyaratan seperti kelompoknya harus heterogen. Ya, diusahakan seperti itu nanti mereka bekerja sama antar kelompok maupun di dalam kelas. Dan yang keempat, C keempat adalah communication. Jadi pada saat pembelajaran nanti Bapak Ibu di dalam langkah PBL dan PJBL kita rinci, meskipun ada 6 langkah, tapi setiap langkah itu nanti kita rinci lagi. Di dalam rincian 6 langkah, langkah PBL atau PJBL itu, nanti harus ada satu di antaranya yang sesuai dengan langkah itu, menyuruh anak presentasi. Ya, maju ke depan menyampaikan hasil karya mereka. Nah, itulah satu bentuk communication, latihan berkomunikasi untuk anak-anak didik kita. Baik Bapak Ibu. Ya. Itu model PBL dan PJBL diharapkan mengembangkan tadi 4C tadi. Kemudian tadi ada masalah di atas tadi. Selain itu ada masalah lagi tadi, saya coba langsung naik ke atas dulu. Nah, masalah tadi saya perlihatkan lagi Bapak Ibu. Nah, ini ya masalahnya tadi. Ini Bapak Ibu, masalah materi pembelajaran kita yang kita sajikan itu kalau menurut tuntutan pembelajaran abad 21 harusnya melatih mereka mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi materinya harus hot. Nah, untuk pembelajaran hot itu dimulai dari perumusan EPK dulu. Jadi nanti KADI kita analisis, baru kita jabarkan menjadi EPK. EPK-nya itu sudah harus memuat yang dari C4, C5, C6. Nah, tadi kalau 4C, ini kalau hot itu, kalau yang 4C itu jelas hot, sudah ditambah lagi dengan C4, C5, dan C6. C4 itu mulainya dari menganalisis Bapak Ibu. Nah, itu menurut taksonomi Bloom, C4 itu sudah masuk hot. Sampai C6 mengcreate, mencipta. Nah, itu mencipta itu tadi pada pembelajaran PJBL, jadi sinkron Bapak Ibu. Yang hot tadi dengan PJBL. Kita usahakan begitu. Nah, nanti kalau kebetulan saya menyajikan perangkat pembelajaran akan saya jelaskan bagaimana merumuskan EPK yang hot itu. Karena EPK itu ada 3, ada EPK prasyarat atau penunjang, ada EPK kunci atau wajib atau reguler, dan yang ketiga ada EPK pengayaan. Nah, yang EPK hot itu bisa jadi sudah ada pada
EPK kunci, atau kalau tidak ada, kita harus turunkan EPK force. Baru nanti EPK itu kita kembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, itu tujuan itu nanti akan kita kembangkan selanjutnya. Ini masalahnya tadi ya, masalah yang perlu kita jabarkan tadi, masalah yang terkait dengan pembelajaran. Satu ya, masalah yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir yang 4C tadi, dan masalah yang kalau bisa kita pecahkan dalam pembelajaran nanti ada hotnya. Nah, biasanya ini juga sangat dipengaruhi oleh masalah motivasi, tapi jangan yang terlalu umum terus ngambil. Yang masalah motivasi itu satu, nanti masalah lainnya ada masalah miskonsepsi boleh ya. Ini yang bisa kita pecahkan dalam pembelajaran. Tapi kalau masalah berkebutuhan khusus, ya kita mau mengatasi dalam pembelajaran, kita guru kelas bukan ahlinya, ya kita serahkan aja itu kepada guru pendampingnya saja. Kalau dia terkendala di dalam pembelajaran, maka guru pendamping akan membantu, meskipun kita tidak mengabaikan. Nah, masalah literasi Bapak Ibu. Jadi kalau K13 itu kan ada 4 muatan. Pertama tadi adalah 4C, kemudian 2 VOT, 3 literasi, dan keempat PPK. Jadi 4 hal itu ada di dalam pembelajaran K13. Nah, di sini salah satu masalah yang teridentifikasi adalah masalah literasi. Literasi itu bukan sekedar cuma membaca saja Bapak Ibu. Literasi itu sekarang sudah berkembang begitu luas, sehingga ada literasi yang kita namakan yang relevan dengan kita pecahkan nanti adalah literasi digital. Nah, kalau literasi baca tulis itu sudah kita lewati, tahapannya sudah kita lewati, yaitu pembiasaan tahap pertama. Tahap kedua adalah pengembangan, dan tahap ketiga pembelajaran, tahap pembelajaran. Maka literasi itu nanti harus ada di dalam setiap kegiatan pembelajaran yang kita rancang. Di dalam RPP kita ada mengembangkan kegiatan literasi. Misalnya bagaimana? Ya, kalau literasi dasar di kelas 1 masih bisa. Misalnya guru menyuruh siswa membaca kata dengan 4 huruf misalnya. Ya silakan, itu di dalam pembelajaran itu literasi. Tetapi kalau sudah menggunakan literasi digital, misalkan guru meminta anak didik mengamati video pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan misalnya. Nah, itu literasi juga ya, tetapi sudah menggunakan media digital ya, yaitu video sebagai sarana atau medianya. Baik Bapak Ibu ya, di sini beberapa yang kita pilih nanti yang terkait dengan pembelajaran kita. Boleh juga masalah numerasi ya, yang terkait dengan masalah numerasi matematika ya silakan kalau Bapak Ibu. Tapi kalau matematika di kelas tinggi perlu Bapak Ibu pahami, itu tidak lagi masuk dalam materi tematik. Jadi dia berdiri sendiri. Ya. Jadi bukan lagi sebagai muatan pembelajaran pada tema-tema tertentu di kelas tinggi. Dia berdiri sendiri. Nah, kalau masalah interaksi dengan orang tua, ya kita pahami itu ada, tetapi tidak bisa kita selesaikan di dalam pembelajaran kita, ya tidak kita pilih sebagai masalah yang 4 macam tadi ya. Nah, yang perlu ini Bapak Ibu, nah nih ya, nah itu yang harus dipilih. Penggunaan model pembelajaran, itu harus ada Bapak Ibu, karena tadi saya mengarahkan Bapak Ibu untuk memilih model. Jadi kalau kemarin tuh model pembelajarannya belum menggunakan model, nah kita harapkan di sini nanti Bapak Ibu pilih itu sebagai masalah dan pemecahannya nanti menggunakan model PJBL atau PBL. Atau kemarin memilih model pembelajaran yang direct instruction saja, pembelajaran satu arah saja. Ya, ada model-model, misalnya model ekspositori, nah itu sering dipilih. Nah, ternyata itu yang dominan guru. Nah, maka nanti kita akan mencoba memilih model-model pembelajaran yang membuat siswanya yang aktif, bukan gurunya.
Baik Bapak Ibu, itu masalahnya ya, harus ini saya memberikan apa ya, alternatif, tapi Bapak Ibu yang milih, bukan saya yang mewajibkan. Tapi ini adalah satu pilihan yang harus kita lakukan. Nah, selain tadi ada pemilihan metode mengajar ya. Ya kalau mau masalah literasi ya silakan, masalah motivasi, akar masalahnya apa. Tapi terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu di sekolah. Ya ini kuncinya terkait dengan masalah-masalah keseharian Ibu dan pengalaman menjadi guru. Nah, itu masalah-masalah yang akan kita pilih. Jadi masalah itu ketika kita pilih, Bapak Ibu punya peluang untuk melakukan intervensi memperbaiki masalah itu. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan lagi, saya persilahkan dulu Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya dulu, karena nanti terlalu panjang. Ya, saya stop dulu ya. Nah, kita persilahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya dulu. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya di kantor jadi suasananya beda dengan di rumah. Biasanya saya di rumah. Kalau Zoom. Nah, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Mohon izin Pak. Oh iya, 35 sudah ya. Ya silakan. Silakan Bapak siapa? Pak Jamal, mohon izin Pak. Ya, silakan Bapak. Bapak Ulun di sini, dari daerah mana Bapak? ya ulun dari Hulu Sungai Tengah Pak. Ini mohon izin Pak ya, karena kita baru pertemuan pertama Pak. Ada baiknya kita perkenalan dulu Pak. Oh iya, silakan. Ya baik teman-teman ya, kita sebelum ke guru pamong sama ke dosen pengampu kita, lebih baik kita kita perkenalan terlebih dahulu. Kita sudah punya absen kelas yang namanya saya panggil. Silahkan perkenalkan nama, berasal dari sekolah mana, Kemarin belum daerah perkenalan mana. ya Pak? Perkenalan dengan dosen belum Pak, ini sama guru pamong kan baru nih Pak. Oh gitu ya. Iya, mungkin kita perkenalan, kita udah tahu ya kita ya, Ini sesama kita sambil udah tahu jalan aja Bapak, ya sambil jalan. sebenarnya. Okay. Mungkin lebih baik perkenalan dari guru pamong dulu Pak, ya karena guru pamongnya baru dan berarti dari sampean dulu Pak. Ya, karena di sini ada yang bukan dari Universitas Lambung Mangkurat nih Pak lulusannya. Iya gitu. Oh Ini mungkin gitu ya. belum tahu. Iya. Baiklah. Pertama saya sampaikan dulu, saya kira ya karena ada dari luar, identitas saya dan guru pamong nanti sudah itu akan disampaikan. Kemudian yang pertama nama saya Radiansa. Latar belakang pendidikan saya itu S1-nya IPA di IKIP Ujung Pandang, kemudian S2-nya IPA di Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, dan tugas saya sejak tahun 91 itu mengajar di PGSD, kemudian tahun 2021 itu bukan mengajar ya, dimutasi ke PPG. Jadi saya dosen PPG di home base saya. Sekarang status saya adalah dosen PPG sejak 2021. Tetapi saya di PPG itu sudah lama, mulai PLPG tahun 2011 sudah masuk mendampingi Bapak Ibu mengembangkan kemampuannya di PLPG. Kemudian berubah menjadi PPG. Tahun 2018 itu masih luring ya PPG-nya, tapi tatap muka langsung dengan guru-guru, ada yang dari Kaltim, ada dari Kalteng, masuk di Kalsel. Nah sekarang PPG kita daring karena ada COVID kemarin, kemudian sekarang itu guru-guru PPG kita itu berasal dari beberapa daerah, jadi bukan hanya dari Kalsel, Kalteng, dan Kaltim saja, tapi kemarin ada dari Papua, ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada dari Maluku, dari Sulawesi juga, dan lain-lain. Oleh karenanya kita
terpaksa Bapak Ibu melakukan pembelajaran secara daring. Karena untuk pembelajaran secara luring agaknya sulit kalau Bapak Ibu meninggalkan tempat seperti halnya yang terdahulu. Kemudian Bapak Ibu, tugas saya biasanya memang ngajar IPA. Ngajar IPA, jadi yang di PGSD kan tahu ada 6 mata kuliah di PGSD itu, saya cuma ngajaran IPA. Jadi IPA 1 tuh biologi, IPA 2 fisika, IPA 3 kimia. Baru ada pendidikan IPA SD 1, 2, 3 itu tentang strategi pembelajarannya. Itu tugas saya dan pengalaman saya. Bentar lagi pensiun karena umur saya sudah lebih 63. Kami pensiun 65 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masih muda-muda semua, masih seusia dengan anak saya, masih sudah 40 tahunan umurnya. Jadi saya berkeyakinan Bapak Ibu tidak ada yang gagap teknologi, ya karena anak muda itu biasanya lebih adaptasi terhadap perubahan. Nah, Bapak Ibu nanti salah satu kunci keberhasilan di dalam pelaksanaan PPG sudah saya amati beberapa tahun, itu memang kuncinya adalah penguasaan IT yang pertama. Ya, baru sudah itu nanti penguasaan materi. Baru yang ketiga ini kalau teknis pembelajaran ini ya, biasanya lolos saja. Jadi penguasaan materi, pedagogik, materi-materi pokok itu harus dikuasai untuk bisa lolos di PPG. Nah, Bapak Ibu, tugas tambahan saya memang kalau di PPG itu kemarin jadi penguji UKIN bersama Ibu Fitri juga penguji UKIN, tapi saya juga menjadi pengawas UP sebagai penyelia. Saya sering ditugasi ke daerah lain untuk mengawasi Bapak Ibu saat ujian. Seperti pernah di Jakarta ditugasi di UNJ, di Kalimantan Barat, juga Kalimantan Tengah, sampai ke daerah Pulau Jawa beberapa juga ditugasi untuk mengawas secara luring ya, secara luring, secara langsung ke tempat-tempat itu mengawas ujian. Ada hal-hal yang menarik yang dapat kami peroleh, yang kami manfaatkan juga untuk mendampingi Bapak Ibu pada saat ujian. Misalnya proses ujian yang dulu luring itu banyak sekali kesulitan Bapak Ibu hadapi, dapat kami atasi di Universitas Lambung Mangkurat ini dengan bersama-sama mendiskusikan problem-problem mahasiswa PPG. Itu identitas dan sekilas tentang tugas-tugas saya, keseharian saya ya, di dalam mendampingi Bapak Ibu di PPG. Selanjutnya saya persilakan perkenalkan diri Ibu Fitri Normawati. Bukan ya, bukan Bu Fitri. Iya Bu ya. Oh iya, saya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk hari ini untuk perkenalannya mungkin dari nama dulu. Nama ulun sini Fitri Normawati. Nah, kemudian untuk latar belakang pendidikan S1 pendidikan kimia, kemudian dilanjutkan dengan S1 yang PPKB guru SD PGSD.